Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi, Shalom. Bagaimana kabarnya? Kabarnya luar biasa, tapi ekspresinya masih biasa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, amin. Kita bersyukur sore hari ini kita boleh datang ke tempat ini. Kita dalam keadaan sehat, kita boleh menikmati hari ini KKR yang keempat ya. Puji Tuhan, kursi bisa penuh. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan sore hari ini. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang terus memampukan kita untuk kita bisa ada sampai saat ini, sampai sekarang ini, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Itu semua karena kemurahan Yesus, karena Roh Kudus yang selalu menguatkan. Puji nama Tuhan, haleluya. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa
bersekutu dengan Engkau Tuhan, bahwa kami tinggal dalam hadirat-Mu Yesus. Jamah setiap kami. Haleluya. Urapan-Mu mengubah. Dengan lembut nyatakan satu yang ku rindu. Kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan, dan kami rindukan hadirat-Mu sore hari ini. Haleluya. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu. Ini yang kami rindukan Tuhan. Kami mau pandang wajah-Mu, jamah setiap kami Yesus. Haleluya. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Yesus Tuhan, haleluya. Kami rindukan urapan-Mu Tuhan, Yesus, haleluya. Oh Tuhan, mengalir, Yesus, haleluya. Engkau Tuhan yang kami sembah, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Jamah setiap kami, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Raja di atas segalanya Tuhan. Oh Yesus, hadirat-Mu Tuhan mengalir, penuhi kami. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu, setiap kemurahan-Mu Yesus. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang Tuhan sertakan buat setiap kami. Kami dimampukan sampai sore hari ini. Itu karena Roh-Mu yang senantiasa hidup Yesus. Kami yakin dan percaya, pulang dari tempat ini Tuhan, kami menjadi orang yang berkemenangan oleh karena Tuhan. Oleh karena Roh Tuhan ada di sini, ada di hati kami Tuhan. Mari Roh Kudus, terus Engkau bekerja buat setiap kami, buat hati kami. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, untuk jamahan-Mu berserah penuh di
ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Yesus, setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu yang kami siap Tuhan untuk terima lawatan Roh Kudus-Mu Yesus. Sore hari ini kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap jemaat Tuhan yang ingin lagi diberkati dan dilawat oleh Tuhan, mari sama-sama katakan bersama-sama dengan saya, amin, haleluya. Puji nama Tuhan, ada sukacita, amin.
Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Kalau ada sukacita boleh kasih senyum yang termanis buat kanan, kiri, depan, belakang Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Senyum saudara, malas ada yang kayak gini. Kita percaya bersama dengan Tuhan kita senantiasa tertawa, amin. Sekalipun ada badai, tantangan, cobaan, kita tetap tertawa bersama dengan Tuhan. Amin. Kita pujikan nama Tuhan. Haleluya. sukacita buat kami. Di hadapan-Mu Yesus, sukacita Roh-Mu hadir di sini. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita Roh-Mu hadir.
saudara. Na, 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 na. Na, 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 na. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu Tuhan. Rohmu hadir di sini dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi boleh kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan, amin. Mari saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Dan saatnya kita akan mendengarkan taburan firman Tuhan. Biar setiap taburan yang disampaikan oleh hambanya boleh tertanam dalam setiap hati kita. Agar tidak sia-sia sore hari ini atau malam hari ini kita datang ke tempat ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua punya kerinduan yang sama. Kita rindu dilawat oleh Tuhan. Kita rindu dapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan kita percaya bahwa Roh Tuhan selalu mengerjakan mukjizatnya buat setiap kita. Mungkin di antara kita hari-hari ini ada yang merindukan, aku rindu ada mukjizat dalam hidup. Sore hari ini, biar kita siapkan hati kita siapkan hidup kita, agar berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara
Kami bersyukur Tuhan untuk sore ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang menjadi setiap kerinduan kami, biarlah Engkau yang melegakan, menyegarkan kami Tuhan. Kami percaya kami datang Tuhan karena kami rindu akan Engkau, kami mencintai-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang legakan kami. Dan setiap firman yang ditabur tidak kembali sia-sia, tapi bertumbuh di hati kami Tuhan. Dan kami boleh Tuhan memberikan yang terbaik, hati yang terbaik untuk-Mu saja Tuhan. Dan biarlah setiap pelayanan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu ini bukan dengan kuat skill hamba-Mu ini Tuhan, tapi hanya karena kuasa Roh Kudus yang memampukan hamba. Terima kasih Bapa buat sore ini, di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Ya. Shalom. Mohon izin Pak Gembala, saya menyampaikan. Mohon izin Pak Penatua, Pak Iwan, Pak Andreas. Ya, saya kedua kali ya Pak Daniel untuk di umum. Saya baru belajar Bapak Ibu Saudari. Kalau ada luput-luput di sidak ya dimaklumi ya. Ya, puji Tuhan. Sore ini mungkin ini hari keempat ya Pak Daniel ya untuk kita memperingati 10 hari KKR 10 hari. Dan banyak biasanya orang para teman-teman saya gitu kan, teman-teman saya gitu kalau datang ke gereja pas KKR 10 hari itu apa? Mencarinya yang greng saudara. Yang kerasane kalau bulu kuduk merinding berarti sudah disentuh Roh Kudus gitu kan. Nah, tapi bukan seperti itu saudara. Yang kita sebenarnya yang kita cari terima itu bukan seperti itu. Bahwa kita itu hidup, kita melayani Tuhan dengan berani itu karena ada kuasa kudus yang memampukan kita. Kita datang ke KKR itu karena kita memperingati bahwa Roh Kudus itu sudah bekerja ribuan tahun yang lalu, bahkan sudah ada sampai sekarang, sampai selama-lamanya, bahkan Roh Kudus selalu menyertai kita, katakan amin. Itu saudara. Jadi jangan pernah bilang Roh Kudus penuhi aku. Ya seperti saya kembali ke kemarin yang Bapak Gembala bilang ya, kita tuh sudah dipenuhi Roh Kudus. Dan ini saatnya kita apa? Mau melakukan penundukan diri kepada Tuhan. Katakan amin. Kita mau totalitas diajar. Kita mau totalitas untuk menundukan, ibaratnya bukan keakuan kita lagi, tapi hanya Tuhan yang bekerja untuk diri kita. Ya. Oke. Saya baru ini pakai ini saudara. Masih nyala kok Mas, tenang Mas. Apa-apa Mas Kudus. Ya, hari ini temanya Roh Kudus mengerjakan tanda mujizat untuk meneguhkan pemberitaan Injil. Karena apa? Tugas kita juga yang utama memberitakan Injil juga, katakan amin, setuju. Nah, kalau kita cuma menggunakan skill kita memberitakan Injil, ya kita memberitakan Injil, nginjili orang dengan skill kita, remuk saudara. Karena apa? Ya kalau yang kita injili enak-enak gitu, oh ya. Tapi kalau di hadapan kita tahu-tahu pedang saudara atau celurit, nggak ada lalu keberanian kita saudara. Ini maaf dikata ini saudara. Sedikit saya saksikan saudara. 2005 saat saya belajar untuk apa? Mengadakan les gratis privat di SMK Kristen Panggung, tahu ya, 2000 depan Hotel Asia. Itu tuh kita kan anak-anak jalan kita kumpulkan gitu kan, kita ngadain apa? Pembelajaran gratis gitu kan, kayak les gratis. Terus ada juga yang donasi pembagian gizi gitu kan. Kita nggak ngerti apa-apa. Pas kita mau ngantarkan anak-anak mereka pulang, kebanyakan mereka dari Kampung Sewu, dari pinggiran Solo Timur. Itu cutter, itu sudah di perut teman saya sudah. Digini kamu mau mengkristenisasikan ya? Loh, saya kaget, teman saya kaget loh Pak. Loh, tanya anak-anak saja apakah kita pakai agama atau mengkristenisasi? Awas kamu kalau sampai mengkristenisasi. Saya sobek perutmu. Itu sudah cutter di sini sudah. Karena dulu maaf ya, 2004 sampai 2009 itu kan tanda kutip mereka berkembang biak dengan bebas ya. Saya nggak usah nyebut lah. Pokoknya mereka berkembang biak dengan bebas. Karena memang
kayak dipelihara. Kalau sekarang mereka nggak bisa apa-apa sudah, bersyukur sudah. Zaman itu kan mereka sangat wah bisa pokoknya sudah teriak-teriak itu sudah menangan pokoknya gitu sudah menangan. Tapi apa? Tetap ada keberanian untuk melayani dengan sepenuh hati. Melayani siapa? Jiwa-jiwa yang butuh kita. Katakan amin. Katakan kanan kiri kita. Jangan ngantuk. Ayo katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Ayo jangan ngantuk. Biasanya kalau sudah AC itu. Ya, Roh Kudus mengerjakan tanda mujizat untuk meneguhkan perintah Injil. Ini adalah di mana kita betul-betul mengerti akan karya Roh Kudus. Jadi bukan berarti Roh Kudus itu pembantu kita, bukan. Bukan ya Saudara Bapak Ibu Saudari. Tapi Roh Kudus itu yang memberi kita kekuatan. Allah Bapa itu memberikan mandat istilahnya apa ya? Untuk kita menerima kuasa Roh Kudus. Jadi jangan pernah juga menyepelekan Roh Kudus. Karena Roh Kudus juga Allah, katakan amin. Roh Kudus juga Tuhan. Jadi jangan dibeda-bedakan. Roh Kudus dewe, Yesus dewe. Kemarin saya diajar sama Pak Gembala. Jangan pernah membeda-bedakan. Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, Yesus itu sama. Derajatnya juga sama. Sama-sama Tuhan yang kita sembah. Tapi itu ada pribadi yang memberi kita kekuatan. Yang menyertai Bapak Ibu kemanapun pergi. Katakan amin. Ya, oke, kita mau masuk di dalam Markus 16 ayat 20. Ya. Markus 16 ayat 20. Ya. Kita baca ya. Mbak Dita guyu. Ya, kita baca Mbak Dita. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi saat Yesus pun melayani bersama murid-murid, Yesus enggak kopongan saudara, enggak lawaran, wah aku wani kok, enggak. Murid-murid pun seperti apa yang dikerjakan Yesus, ada tanda-tanda yang menyertainya. Kalau kopongan, dalam nama Yesus berjalan, enggak berjalan. Dari awal gak ada namanya karya mujizat Roh Kudus. Saya kira juga tidak akan pernah ngerti saat itu juga bahwa Yesus itu hidup. Kenapa ada tanda-tanda yang menyertainya? Kenapa ada mujizat? Karena disitulah bahwa Yesus itu hidup. Yesus itu Allah. Katakan amin. Kuasa Tuhan itu benar-benar terempartasi secara luar biasa ke murid-murid. Kuasa Roh Kudus itu terempartasi sehingga kita bisa melihat bahwa kemuliaan Allah itu tidak kopong, nyata, ada. Katakan amin. Enggak hoax. Tapi mungkin bahasa dulu belum ada hoax ya, Pak Daniel. Belum ada hoax. Jadi nyata saudara. Sembuh, berdiri. Sapu tangan Paulus ya. Sapu tangan Paulus pun bisa menyembuhkan jemaat saat itu yang datang. Bayangannya Petrus itu pun juga menjamah para jemaat-jemaat itu. Sehingga ada kesembuhan, ada mujizat. Orang kerasukan bisa juga dilepaskan. Karena apa? Tuhan yang kita sembah saat ini juga sama dengan murid-murid Yesus yang saat dulu yang mereka sembah. Tuhan kita sama. Jadi kalau kuasanya dulu sama sekarang itu juga sama. Bapak Ibu berdoa, saudara atau keluarganya sakit, jangan pernah berdoa seperti ini ya. Mungkin kita berdoa, Tuhan sembuhkan, aku percaya di dalam nama Yesus sembuh. Tapi di dalam pikiran kita ada seperti ini. Nanti kalau gak sembuh tak dolke, aku masih punya sapi, itu gak boleh. Aku masih punya motor tak jualke, nanti bisa dioperasi di rumah sakit Singapura. Aku masih punya mobil, nanti bisa tak jualke untuk rumah sakit di rumah sakit luar negeri, jangan. Berdoa gak seperti itu. Kalau kita mau mengimani berdoa, sembuh, kita mengimani sembuh. Lah nanti gimana Mas perjalanannya kesembuhan itu atau kehendak Tuhan gimana? Ya sudah, kita pasrah. Kalaupun ada Tuhan memakai cara lain pun, di situ juga pasti Tuhan akan menyatakan kesempurnaannya. Katakan amin. Jadi kalau saat kita mau berdoa jangan pernah bilang seperti, engkau sembuh pora ya, nanti sembuh enggak ya, nanti bisa benar-benar terbebas dari penyakit ya. Jangan saudara-saudari Bapak Ibu. Kalau kita mengimani sembuh.
Karena apa? Tuhan punya karyanya sendiri. Bisa saja saat itu sembuh. Atau bisa saja tahu-tahu mungkin ada berkat. Tuhan mengizinkan operasi di rumah sakit. Tahu-tahu juga ada berkat lain. Bisa, semuanya bisa. Tapi kita tidak boleh menyandai, memberi jawaban sendiri dengan otak logika kita. Betul enggak? Karena apa? Karya Tuhan itu tidak terselami, Bapak Ibu Saudari. Jangan pernah nyandai dulu. Saudara. Itu pelayanan yang, salah satu pelayanan yang Tuhan bisa wujudkan, Tuhan nyatakan untuk kita, Bapak Ibu. Kadang kita berdoa, ada orang kesurupan ya, ini beberapa kali ya sudah saya diizinkan Tuhan untuk mendoakan orang kesurupan kan. Wah, yang paling ngeri itu ya kalau orang gerem-gerem harimau itu sering sudah kayak monyet gitu atau harum-harum gitu, matanya mendelik-mendelik gitu. Biasanya kalau orang kesurupan itu kan matanya di sini semua, bisa ke atas semua gini. Enggak bisa mati, itu biasanya itu. Tetapi bayangkan Bapak Ibu Saudari, kalau orang itu kesurupan, ngakunya roh Allah, itu ngeri sudah. Loh, kok bisa Mas? Bisa. Dia duduk tenang, anakku, tenanglah, Bapak di sini. Itu sempat kita rodok meyok sedikit, rodok percaya dengan delpora gitu sudah. Dan suaranya halus sekali sudah. Anakku, tenang, Bapak di sini. Wah, itu Mas Agus kalau nyeriin mungkin luar biasa suaranya Mas Agus. Kalau Mas Agus mungkin di sini suaranya Mas Agus paling bagus kan. Kalau aduh berwibawa sekali loh. Wah, langsung tek. Wah, kok ngerimen gitu Tuhan. Tapi saat itu Tuhan nyatakan. Ada yang saat itu minta tanda sudah. Di dengaran baik-baik. Tuhan kalau benar-benar engkau Bapa yang hadir di sini, biar tangan kananku yang panas. Tapi kalau tidak, tangan kiriku yang panas. Saat itu ternyata tangan kiri kita yang panas semua. Dan itu dinyatakan. Nah, pas pujian, ku mau cinta Yesus selamanya itu. Dia bisa nyembah sudah. Si setan tuh bisa nyembah loh. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Wah, bisa saudara-saudara Bapak Ibu. Bisa, bisa. Ayo sembah terus. Tetapi ini sudah yang benar-benar sebagai pedang itu pujian. Begitu kita ngomong haleluya, dia bangkit. Stop, gak usah memuji, Pak. Padahal dia pujilah hai jiwaku kan ada. Wah, kok beda Isan? Wah, ini terus kata ku menang bersama Yesus Tuhan. Stop, gak usah muji itu, gak usah muji. Kita menyembah aja. Ternyata pujian itu luar biasa. Bisa menghabiskan setan. Makanya kalau kita mengusir setan, bisa pakai pujian. Dalam nama Yesus, dalam nama itu, wah, itu luar biasa. Dan saat itu dia, wah, terus akhirnya dia manifestasi, ambruk-ambruk, luar sampai plafonnya itu jebol. Itu benar terjadi, sampai plafonnya itu prak gitu. Kuasa Tuhan yang luar biasa, katakan amin. Hanya kuasa Roh Kudus yang seperti itu yang bisa mengalahkan setan. Bukan kita nggak ada apa-apa. Kita mau berdoa apapun, tapi kalau kita tidak mengandalkan kuasa Roh Kudus, percuma. Kita tuh nggak bisa apa-apa, saudara-saudari Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kita menggunakan skill kita untuk melayani Tuhan. Tapi kita menggunakan apa? Belas kasih. Jadi skill kita itu untuk membantu. Lebih talenta ya, talenta kita itu lebih kita pergunakan untuk menunjang pelayanan Tuhan. Amin. Jadi tidak hanya dengan skill aja. Saya percaya skill musik, skill khotbah pendoa kita luar biasa diberkati. Tapi kalau tidak ada kasih juga percuma. Tujuan kita dedikasikan hanya untuk Tuhan. Ya, terus maaf, ini ya ini ini kita buka di dalam Ibrani 2. Ibrani 2 ayat 4. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, saya baca ya Bapak Ibu Saudari. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat. Dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi bukan menurut kita, tapi kehendak
Tuhan. Katakan amin. Jadi semua otoritas tertinggi itu hanya di Tuhan. Kita tuh hanya hamba yang dipakai, saudara-saudari Bapak Ibu. Jadi kita mau serahkan semuanya, pelayanan kita, aktivitas memuliakan nama Tuhan itu hanya ke Tuhan. Jadi kita tidak punya hak apapun untuk menuntut Allah. Itu saudari. Dan yang pertama, langsung. Tiga poin penting yang akan saya sampaikan Bapak Ibu saudari. Nah ini. Ini saya suka karena suka militer. Kalau biasanya Pak Gembala kan pakai zaman orang-orang zaman dulu gitu kan. Ini sedang briefing saudara. ini militer ya. Jadi ini jenderalnya itu. Ini baru di briefing perwira-perwiranya ini. Ini saya ibaratnya Pak Daniel itu. Ya, Roh Kudus memberi kekuatan agar kita melakukan penundukan diri total untuk menerima komando utama Tuhan dalam melayani dan pemberitaan Injil. Ya, Roh Kudus memberi kekuatan agar kita melakukan penundukan diri total untuk menerima komando utama Tuhan dan melayani pemberitaan Injil. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu Saudari, saat kita mengambil kesempatan untuk kita benar-benar totalitas, kadang keakuan kita itu masih seringkali muncul. Wegah aku. Moh, aku siso, aku mudeng kok. Nah, aku sudah pelayanan puluhan tahun kok. Malah yang ibaratnya ini baru berapa tahun kok mau didik aku, Pak. Maaf. Tetapi ingat saudara, bukan masalah lama atau kita. Tapi di saat kita sudah dipimpin Roh Kudus, kita berani ndelosor. Kita berani sampai istilahnya nyentuh sampai ke bawah saudara. Jadi apa? Itu wujud kita mau dipakai totalitas Tuhan. Yang pertama poin kita adalah taat untuk melayani pribadi Tuhan secara signifikan. Yaitu apa? Yang utama, melayani pribadi Tuhan. Berdoa dulu saudara. Seperti yang dicontohkan Yesus. Saat Yesus itu jam 3 pagi bangun. Ya, dia berdoa kepada Allah Bapa. Katakan amin. Di situ murid-murid sudah dicontohkan. Ayo yang utama kita berdoa, bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan dulu. Karena apa? Kekuatan kita saat kita menerima perintah Tuhan atau komando dari Tuhan, kalau kita tidak didasari dengan hubungan pribadi, percuma. Percuma. Kita melayani Tuhan sampai kemana-mana, engkau WL sehebat apapun engkau melakukan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan sehebat apapun, tetapi di saat kita tidak melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan, percuma. Tong kosong. Karena yang utama itu melayani, duduk di bawah dan dengaran suara dari Tuhan. Apa yang dimau Tuhan. Di situ apa? Semakin kuasa Roh Kudus itu dinyatakan untuk kita. Katakan amin. Utama, bangun dasar pondasi dulu. Berdoa. Berdoa. Dan di situ apa? Roh kita terbang. Nampak. Kita mau main musik sehebat apapun. Kita mau singer atau apa backing backing vokal. Apa Mas Adri saya tuh? Kita mau apapun. Tetapi kalau kita tidak melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak berdoa. Tuhan Yesus selalu pertama kali bangun pagi, Tuhan tidak menginjil, tidak kemana-mana, ya berdoa pada Bapaknya. Mengerti dengaran hati dengan Bapa. Yang kedua, mau dimuridkan. Ini Bapak Ibu, saya cerita sedikit. 2015 saya itu seperti kapal yang mau cingkir. Wah, saya nggak punya gereja. Saya sudah mau akan menjadi pengikut aliran Karl Marx. Gaya Marxis, jadi gaya komunis kiri. Saya sudah hampir nggak percaya dengan namanya Tuhan. 2016 awal lah, 2015.
Saya cuma mengatakan percuma aku melayani Tuhan puluhan tahun tapi aku diginikan. Aku seperti gak terima saudara. Saya sempat didatangi beberapa hamba Tuhan. Ayo gini. Ya saya tetap menghargai mereka. Ya terima kasih Pak. Terima kasih ya saya tetap menghargai. Tetapi di hati ini seperti ini. Serane gunane. Percuma. Saya Tuhan kirim satu orang hamba Tuhan saat itu. Dia selalu menangkap saya, memberi saya kekuatan, bersaksi, menguatkan hati saya saat saya benar-benar merasa sendiri. Saya ditinggal siapapun saat itu, saya tidak punya siapapun saat itu, saya menganggap saya sendiri. Pada 2017 saya mau menikah sudah, tapi saya kehilangan arah saat itu. Akhirnya suatu ketika pelan-pelan ada hamba Tuhan itu mulai pelan-pelan menyadarkan saya, mendoakan saya selalu setiap hari. Tidak henti-hentinya dia WA saya, kadang telepon, ayo bro, terus bangkit kuat. Sampai suatu ketika saya melihat benar-benar. Dan saat itu Tuhan mulai pelan-pelan itu membangunkan saya sudah. Dan saya mulai sadar bahwa saya salah. Saya harus bertobat. 2018 akhirnya Tuhan membawa kembali saya pelan-pelan untuk belum melayani ya. Saya masih kepengen diajar saja, dimuridkan aja. Tapi saya nggak mau punya gereja dulu. Saya tuh antipati saudara saat itu dengan yang namanya maaf dikata nih saat itu loh ya gereja tanda kutip ya. Bagi saya percuma lah, apa nggak ada jawaban apapun gitu. Tapi pelan-pelan akhirnya saya ditangkap Tuhan lewat Pak Daniel karena itu ya. Dan saya belajar menundukkan diri untuk Pak Gembala Sedang dan saya bersyukur sekali kita punya Gembala Sedang yang luar biasa seperti Pak Daniel. Sangat luar biasa, dipakai secara luar biasa. Dan di situ saya mau dimuridkan beliau. Dan saya banyak mengalami pertumbuhan yang luar biasa secara pola pikir saya mulai terbuka dan semua. Jadi jangan pernah menyepelekan pemuridan. Bener ini, saya merasakan tinggi. Wah, banyak luar biasa. Nanti kalau orang percaya ya coba pemuridan ya Pak Dani. Tapi bener, saya gak promosi. Ini gak ada, Pak Dada gak menyuruh saya untuk bilang ini enggak. Tapi bener-bener, saya ngerti sekali sudah. Arti pemuridan itu luar biasa. Karena apa? Kita, saya merasakan kuasa Roh Kudus itu bener-bener nyata gitu. Namanya gini, saya mau berjalan ke arah depan kanan gitu ya. Ajo, nanti dulu. Ke kiri. Jadi kayak seperti ada satu yang mengendalikan kita gitu loh. Bener-bener, itu nyata sudah. Ada yang mengingatkan kita gitu. Semakin kita rajin berdoa, puasa, berdoa, melakukan hubungan intim dengan pribadi dengan Tuhan, itu semakin nyata sudah. Bener, nampak. Di situ jelas banget ada tuntunan. Tapi ya semua tetap GPS-nya ini. Kita kembalikan ini juga. Itu. Oke. Roh Kudus memberi kekuatan agar kita melakukan menundukkan diri total untuk menerima komando utama atau perintah utama Tuhan dalam melayani Injil. Kita tidak bisa menggunakan skill kita sendiri. Saya yakin kemampuan komunikasi Bapak Ibu Saudara luar biasa. Tapi tanpa kuasa Roh Kudus percuma. Ya. Nah ini gambarnya orang saudara. dia tembak-tembak. Ini elite force saudara. Ini bukan pasukan biasa. Ini elite force ini. Ya. Iya. 2. Roh Kudus memberi kuasa dan menyertai orang pemberani dan percaya. Nah ini saya katakan. Kita bertindak, melangkah, kadang kita itu takut. Melayani Tuhan aja takut. Kadang kita merasa tidak layak, betul enggak? Padahal yang melayakkan kita itu bukan hati kita, bukan niat kita, bukan kemauan kita, tapi Tuhan. Nah, kadang kita seringkali ragu saudara Bapak Ibu. Mau melayani, ragu. Mau melangkah, piye ya? Engko nek disin-isin piye? Ora enggak pede. Engko nek dibully piye gitu kan. Apalagi kalau dalam memberitakan Injil gitu, enggak usah banyak-banyak, enggak usah lah ke pedalaman apa-apa, enggak usah. Tetangga kita dodolan aja. Atau mungkin teman kita duduk sebangku kuliah atau apa. Pas lagi curhat masalah. Saya senangnya gini. Ada teman curhat ke saya masalah gitu kan. Ini kesempatan sudah. Kalau dia sudah mengatakan, wes apapun tak tempuh. Yang penting aku bisa lepas dari masalah ini. Saya langsung bilang, tenan apapun gitu kan. Tenang wes. Yo nek duit aja oke gitu.
Saya bilang, ora duit kok. Enggak ada kata uang. Tapi ya bro, aku tak ndonga ya, engko melu kok. Terus nganggo coroku gitu. Kan tidak melukai gitu. Ora apa-apa. Gusti Yesus kan. Nah, dia langsung gitu. Heeh, Gusti Yesus gitu kan. Nah, tenan toh. Engko nek sampai masalahmu selesai piye? Aku melu Gusti. Tenan lo ya? Iya. Wah, kita doa. Sehari, ngomong sih masalahku. Tenang. Tunggu tanggal mainnya 2 hari. Sik bro, kita iki neng mulai neng titik terangi bro. 3, 4 seminggu dia bilang, Tuhanmu nyata bro. Saat aku ngomong, Tuhan Yesus tolong aku. Beberapa kata mengantuk langsung lega. Dan 1 seminggu kemudian ada jalan. Karena saya nggak bisa apa-apa. Bukan karena saya sedikit pun, tapi pertolongan Tuhan. Dan saya dimampukan mengucap itu karena kuasa Roh Kudus. Amin. Itu sudah Bapak Ibu. Jadi jangan pernah meragukan kuasa sedikit pun. Ada lagi, sedikit lagi. Bapak Ibu tahu kan, kalau orang ateis kan, dia bilang, saya sudah nggak percaya apapun di dunia. Saya bekerja, saya dapat uang, saya makan. Betul enggak? Saya mandi, badan saya harum pakai minyak wangi. Istilahnya begini, saya bergerak dan di situ akan ada mungkin hasilnya. Saya berlari juga akan semakin cepat tapi saya juga capek. Tetapi saat saya bilang, Mas balik oning Tuhan. 24 pendeta bos, wis ngilat, aku wis apal katam. Dia apal Bapak Ibu. Bener. Dia itu wah apa ya, bilang spesialis mungkin sudah mengalami firman Tuhan, tapi dia nggak percaya Tuhan. Dia bilang apal sekali. Sampai maksudnya apa tuh gini? Bukan dari Kejadian sampai Wahyu semua ayat apa. Maksudnya tahu isi sebelum kita baru melangkah 2. Orang ateis kalau benar-benar pintar itu udah melangkah 10. Dia ngerti sekali sudah. Dia bisa mengonter pembicaraan kita semua. Saat itu saya bilang, Tuhan, aku depiye ngadepi iki. Saat aku berdoa, dan itu nyingapke. Dulu dia itu mengalami ditinggal bapaknya umur sekian. Kamu bilang aja ke dia. Dia nggak percaya Tuhan, nggak percaya ada setan, nggak percaya ada surga, nggak ada neraka. Dia bagi dia juga semua itu seperti apa ya? Itu hanya sulap ilusi pesulap gitu kan. Karena pesulap itu memang kalau kita nggak ngerti kan, wah bisa ini gitu kan, bisa sulapan. Kita kan mungkin terbentur kita cuma di mata dan logika, betul enggak? Aku ngeliatnya cuma gini kok tahu keluar ini ya. Padahal dia ternyata punya efek kecepatan tangan, punya alat, betul enggak? Nah dia tuh seperti itu. Dan begitu saya ngomong, bro ampuni bapakmu. Dulu kamu ditinggal umur 9 tahun ya bro. Dia cuma diem enggak. Dia ngomong apa-apa. Saat Tuhan tolong aku, Tuhan singapkan apa yang harus. Dia cuma terus dia ngomong, siapa yang memberitahu kamu? Aku tidak pernah memberitahu siapa. Enggak bro, Tuhan tuh nyata hidup. Tuhan tuh bener-bener hidup buat dirimu. Dan saat itu saudara, dia mulai meneteskan air mata saat saya bilang Bapak. Dia punya kebencian sama bapaknya sampai dalam. Karena apa? Bapaknya menelantarkan ibunya. Padahal saat itu ibunya mengandung adiknya. Jadi adiknya dia pas dia umur 9 tahun. Dia punya kebencian. Tapi sampai suatu ketika pelan-pelan saya tetap bukakan firman Tuhan. Pelan-pelan ayat. Bahwa Tuhan itu punya rencana indah buat dirimu. Yeremia 29. Pelan-pelan. Akhirnya dia pelan-pelan. Dan puji Tuhan karena kemurahan Tuhan. Karena belas kasih Tuhan. Karena kuasa Tuhan. Dia mulai kembali ke Tuhan sudah. Jadi saat itu saya cuma bilang Tuhan tak serahkan ini orang. Ya sempat agak-agak takut ngonek salapi gitu kan. Tapi ya sekali lagi saat Bapak Ibu dan saya benar-benar berani untuk bergerak maju. Berani untuk percaya pada Tuhan. Maka kuasa itu akan muncul. Tetapi sekali lagi tetap tolak ukurnya adalah firman. Jangan sampai kita tersesat. Itu. Ada beberapa memang apa ya namanya ya. Manifest Tuhan itu dinyatakan secara luar biasa.
Itu sudah Bapak Ibu. Jadi percayalah bahwa karya Roh Kudus, mujizat Roh Kudus itu tidak dibatasi oleh pikiran kita. Tetapi juga berjalan seirama dengan firman. Setuju ya Bapak Ibu ya? Karya Roh Kudus itu jangan pernah dibatasi oleh pikiran kita. Pertolongan Tuhan darurat pun saya yakin percaya pasti Bapak Ibu pernah mengalami pertolongan Tuhan secara darurat gitu kan. Itu di luar nalar logika, tetapi tetap beriringan dengan firman Tuhan. Ya, oke. Jadi kalau kita mengambil keputusan untuk berani melangkah seperti ini ya, gambar ini ya, dia berani melangkah untuk melakukan infiltrasi musuh mungkin. Ini saat ini mungkin saya bilang ini bisa membebaskan sandera atau merebut wilayah gitu kan. Kalau Elite Force ini berani karena apa? Dia sudah terlatih, betul enggak? Elite Force itu pasukan khusus. Kalau kita tuh punya namanya baret merah apa namanya? Baret merah, Kopassus. Kita pasukan elit yang dipilih Tuhan. Bukan kita yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Jangan kebalik-balik saudara. Tuhan yang memilih kita. Jadi kita tuh cuma apa? Sendika dawuh. Haik. Kalau orang Jepang bilang kan haik. Manut, wis ojo ngeyel. Pokoknya jangan ngeyel saudara. Nek ngeyel wis remuk, muk dah gitu kan. Ya. Yuk kita buka di dalam Galatia ini ayat tambahan sudah Bapak Ibu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, saya baca Bapak Ibu Saudari. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi buah roh itu kalau kita hidup dipimpin oleh roh sudah ya. Roh Kudus sudah hidup buat untuk kita. Kita itu pelan-pelan menyalipkan kedagingan kita. Pelan-pelan menginjak ego. Ya. Pelan-pelan menginjak ego kita, keakuan kita. Kita mau marah, ya mungkin seperti kemarin Pak Bapak Kembasang bilang pesan si soto tanpa sendok itu kan, motok petak pulau itu kalau mungkin orang emosi lapar pasti ya, orang lapar tuh wah ngeri. Ibaratnya orang sabar pun kan jadi marah. Wis tutup moto, sawat pisau gitu kan, atau sawat sendok atau garpu atau melayang wis gitu kan. Suwemen tuh iki. Saya pernah Bapak pas saya sama Irma itu kan pas jajan itu. Terus kita pesen, wah Bu, Pak anu ini, ya. Wah cepat banget sudah. Wedangi. Dek. Wedangi cepat banget. Begitu satu. 5 menit sih. 10 menit, 15 menit, 20 menit. Lali ya. 10 menit. Pak, mau mboten kesupen tak? Mboten Mas, pun sabar mawon nunggu. Wah ya, oke. 35 menit, 40 menit, 40 menit, 50 menit, 1 jam. Pak, pripun? Oh, nggih Mas, ngapunten kesupen. Wah, saat itu saudara tahu pikiran saya, aku nek nggawa katana atau samurai sudah maksud gitu sudah. Tapi enggak, saat itu oh ya Pak, ya udah gini aja Pak, dibungkus saja ya. Saat itu saya sebenarnya mau meledak-ledak sudah. Mau 1 jam sudah. Luar biasa gini, memang es jeruk sama es tehnya enggak sampai 2 menit datang. Tapi kalau bayangkan, saudara pesan sekarang 1 jam kemudian baru muncul. Mesti kan, nah, sekebak-kebak apapun kalau saya kira 1 jam itu sudah lama ya. Akhirnya Pak dibungkus mawon dia Pak. Oh nggih nyuwun sewu nggih Mas, nggih. Wah wis rene gek njaluk sewu sisan. Enggak ya. Masnya minta maaf ya Mas gini kan. Saya bilang gitu, ya nggih Pak mboten napa-napa. Kula nggih nyuwun sewu. Pun kula pun batin jenengan batin kula seperti itu. Akhirnya saudara Bapak Ibu, akhirnya dibungkus kita pulang. Saya ngumpat, wah iya. Habis itu ya wis lah. Kalau sudah ada Roh Kudus itu sudah di hati kita yang menguatkan kita kadang, udahlah ampuni. Udahlah maafkan. Sudah ampuni. Orang marah boleh enggak Bapak Ibu Saudara? Boleh dong, marah itu boleh. Tetapi sebelum, kalau firman Tuhan apa? Sebelum itu artinya apa? Ya secepat mungkin kita harus minta ampun dan biar Tuhan yang menanggulangi amarah kita. Biar Tuhan yang menanggulangi amarah kita. Katakan amin. Nah, itu tadi buah roh ya saudara.
ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ya. Tidak ada hukum di dunia menentang itu. Saya yakin tidak ada. Tidak pernah ada hukum yang menentang itu, saudara Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar dipimpin oleh roh, pasti hidup kita itu di rel itu mesti lurus. Mau menggok sidik, lurus ini. Melok ini, gitu kan. Lurus terus. Jadi kita benar-benar tertata secara kehidupan. Nah, oke, lanjut ya. Ini hormat bendera, Pak Yu. Dibawa. Oh, boleh lagi. Iya. Ini juara bertahannya Saudari Lisa. Sudah berapa Lisa? Coklat Lis? Oh, udah berapa? Ini ada 3 coklat, saudara. Beng Beng. Ini apa ya? Dari Cadbury sama Silver Queen. Nah, tak siapke Bapak Ibu Saudari. Nah. Kalau bisa tebak, ini digambarkan di kota mana dan gedung apa? Langsung tebak. Bener ya, Pak Eri nggak boleh jawab. Pak Eri kemarin udah menang, yang menang nggak boleh jawab. Yang menang nggak boleh jawab. Apa? Mbak Dita mungkin ada? Ini langsung tak kasih. Beng-beng dulu. Ini enak banget. Ini versi seri spesial sudah. Tidak dijual di umum. Ya, ini spesial beng-bengnya. Digambarkan di apa? Kota mana dan hotel apa? Iya Pak. Hotelnya, ya udah. Hotelnya apa? Kok pop banget? Apa? Iya oke tak kayak clue ya. Pernah disobek, jadi di bawah bendera merah putih ada bendera warna birunya disobek. Hotel? Hotel menyobek bendera biru itu sampai mengorbankan nyawa. Ada 2 nyawa yang melayang saat itu. Enggak tahu? Pak Eri apa Pak Eri? Hotel mana Pak Eri? Oh bukan Pak Eri. Hotel. Pakai Google ya. Oh enggak. Oh ya. Ya ini Hotel Yamato. Ya enggak apa-apa. Oke lanjut ya. Ini masih ada 2 nanti aja. Ya langsung ceklik. Oh bisa. Mati. Oh ya sudah. Ya oke lanjut ya. Roh Kudus memberi kuasa agar kita bisa menyelesaikan tugas komando Tuhan sampai akhir. Perintah Tuhan sampai akhir. Tugas perintah Tuhan sampai akhir. Jadi apa? Mungkin ini tandanya hormat ya, terakhir ya. Karena perjuangan ini selesai ini simbolik perjuangan rakyat Surabaya bisa mengusir Inggris sampai mengalami kemenangan di Yamato. Ini digambarkan seperti ini. Dan saya bilang bahwa kita bisa layak untuk sampai mengalami kemenangan. Dan buah kelayaan itu adalah mahkota kehidupan kita. Buah dalam arti kita nanti bisa sampai mati, sampai maut menjemput, itu pun kita diberi mahkota kemenangan sama Tuhan. Dan itu yang memampukan siapa? Kuasa Roh Kudus. Kita bisa menang dari problema, kita bisa menang dari hawa nafsu kita sendiri, kita bisa menang dari himpitan setiap hari, mungkin perekonomian, tantangan kehidupan. Itu semua yang membuat kita berhasil berdiri tegak dan menang itu kuasa Roh Kudus. Jadi jangan pernah saudara berpikir seperti ini, aku kok berjuang dewe ya, aku kok cuma sendirian, golek duit dewe, bojo kurang ngomong apa, anak njaluk iki kuwi gitu kan. Ini mungkin percakapan setiap hari ya. Piye to? Mah aku kesel mbok seneni mbok unen-uneni, wis pikiran tekanan kerjaan masih sulit,
masih panas. Nah, kadang seperti itu, saudara. Ini mungkin bagi yang kaum pria ya. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, saat ada Roh Kudus yang selalu menyetabilkan suhu kita di dalam ini. Amarah ini selalu apa? Wes sabar, tenang. Tenang kuasai. Dan kita langsung apa? Ambil mungkin keluar untuk kita sedikit berdoa. Kadang enak itu berdoa di teras pas jam 6:30 sore gitu kan, sendiri gitu sambil berdoa, sambil minum teh atau kopi. Tapi jangan nyeruput rokok ya, jangan dulu. Gak boleh ya, gak pakai dulu, jangan nyeruput rokok. Nyeruputnya kopi atau teh ya, jangan dulu. Tapi nyeruputnya teh atau kopi gitu kan. Ya wah, ya sambil nyantai, itu bisa sudah. Benar-benar hubungan keintiman itu bisa dibangun dimanapun berada. Kalau saya lebih suka membangun hubungan intim saat saya mengendarai sepeda motor sudah. Itu enak banget sudah. Biasanya kalau saya berdoa, Roh Kudus kau hadir di sini, sambil gini sudah, tahu-tahu sudah sampai tempat. Kita enggak apa ya, enggak peduli, tahu-tahu seperti enak gitu kan perjalanan. Mungkin Pak Dele pernah ya, sering kali Pak Dele ya. Jadi kita bisa mujimin Pak Dele pas nyetir atau mungkin Pak Iwan atau Pak Des baru nyetir, kita tahu sampai. Sampai. Itu apa? Kita dipimpin dikuasai Roh Kudus. Karena apa? Saat kita menikmati di dimensinya Tuhan, kita masuk di dimensinya Tuhan. Seperti apa? Semua pekerjaan, aktivitas itu lancar jaya. Biasanya ini bagi para yang masih sekolah, yang masih kuliah, bangun pagi gebrabian, dubak. Dia, dukun dia, saat jamnya mene yo, masuk kamar jebret, wes cepet-cepetan, adek duduk, jangan cepet toh kak, gitu. Yo seto, wah udah, nggak sempat doa pagi, nggak sarapan langsung meluncat, buat nyota terbang, langsung sampai sekolah, buku PR digawa, wah, piye gitu. Wah akhirnya gurunya kumpulkan PR-nya, begitu kumpulkan, wah, lah ini siapa lagi tadi yang belum kumpulkan? Saya Bu, kenapa? Bukunya digondol anjing gitu kan, nggak mungkin. Jadi bukunya masih di rumah kayak ribu gitu kan. Pulang ambil. Wah, iya Bu, diambil. Sehari pulang sekolah, nyetater sampai di depan sekolah, bannya bocor. Wah, sini muntah meletup. Kayak gunung Merapi, bleng. Wah, piye mau sehari itu selalu bersungut-sungut, selalu emosi, selalu ada kesialan. Karena apa? Kita tidak pertama menghadap Tuhan dulu. Kita tidak membangun hubungan pribadi Tuhan dulu. Coba, makanya kita biasakan membangun hubungan pribadi dulu. Amin. Sehingga apa? Sehari itu kita dapat mengalami kemenangan. Enak loh sudah. Bangun pagi, raketan sedikit, kita buka Instagram aja berapa jam, ya kan? Kita bangun pagi, saya dicekap boleh HP sih. Ya enggak apa-apa nih, HP tak yang dicari apa? Renungan pagi firman itu masih mending. Sudah Instagram dulu saya. Wah ini mungkin bisa sudah kita kunci utama kemenangan kita itu ada di hubungan pribadi dan membuat mesbah doa keluarga. Ini penting sekali. Jadi ini sangat penting. Jadi suami, istri, mungkin anak berdoa. Luangkan waktu itu. Karena apa? Pelayanan kita tidak hanya untuk keluar, tapi juga untuk keluarga juga dalam. Sehingga apa? Spiritual roh itu mulai benar-benar nampak untuk kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, saya akan tutup renungan firman ini Saudara. Saya akan cerita Saudara sedikit. Saya selalu bercerita tentang saya memberikan cerita sejarah ya. Tahun 1800 ada seorang anak gadis dilahirkan. Di situ ayahnya seorang kapten. Ayahnya sangat tersohor di Pulau Saparua, Ambon. Di situ dia sebagai orang Kristen sejati menang. Tapi saat itu masa konflik dengan kerajaan prajurit Holland. Saya nggak nyebut Belanda ya, karena saya lebih saat itu nyebutnya masih Holland. Prajurit
Holland itu ya belum Netherlands ya. Itu mengharuskan dia ikut perang, Bapak Ibu. Mengharuskan dia ikut perang. Dan saat itu dia dengan gagah berani masuk di, Bapak Ibu tahu nggak barak? Tahu ya barak ya. Barak itu tempat prajurit-prajurit gitu kan, berkumpul gitu kan. Dia nantang orang-orang Belanda itu dengan gagah. Pergi kalian, hei para penjajah. Ini bukan tempat kalian untuk di sini. Pergi. Itu anak gadis usia 17 tahun. Siapa yang 17 tahun ada? 17 tahun ada? Ada yang 17 tahun? 17 tahun ada? Wah, Pak Diki 17 tahun. Ya, dia dengan semangat, dengan beraninya, saudara Bapak Ibu. Akhirnya dia ikut perang. Gadis ini menyelamatkan 3 keluarga di Saparua dari kepungan Holland yang mau dibantai. Dia bisa apa? Dengan dia melarikan dari belakang, dia ngajak beberapa teman-temannya untuk menyelamatkan keluarga yang sudah dikepung ini, tapi lewat hutan, sedikit kayak hutan sudah lari. Akhirnya 3 kakak ini nggak jadi eksekusi. Dia sangat berani. Padahal apa? Sampai akhirnya prajurit-prajurit Holland ini atau Belanda ini wanted, istilah kayak mencari mati atau hidup, dead or alive gitu kan, si gadis ini. Tapi dia semakin diancam, dia semakin berani sudah. Dia mau memerdekakan tanah Saparua dari penjajahan. Akhirnya dia cuma berdoa, Tuhan, kalau pun Tuhan izinkan aku hidup. Tapi kalau aku mati, aku pun mati. Dia berani. Tetapi aku berdoa, biar tanah ini bisa merdeka. Akhirnya dia ketangkep sudah. Dia ketangkep, dia bilang, apa permintaanmu terakhir? Dia bilang, pergilah. Kalau punya nyawaku ini bisa membuat kalian pergi, silakan ambil nyawaku. Yang penting tanahku harus merdeka. Akhirnya sampai seorang kolonel Belanda itu bilang, nak, kamu itu masih muda. Sudah, saya ampuni kamu. Tak sekolah lagi di Belanda, di Amsterdam. Dia bilang, tidak sudi saya menerima tawaran, tapi bangsa saya, rakyat saya masih dijajah. Saya enggak mau. Dikasih makan, dia bilang, saya mau makan, tapi kalau kalian harus pergi. Tapi ya tidak didengar. Tapi setidaknya namanya tersohor. Siapa dia? 2 langsung ben cepet. Christina Martha. Yang sudah kita berdoa. Itu juga. Ya. Mari, boleh kita main musik ya? Biarlah Roh Kudus berkarya totalitas 100% buat kita. Katakan amin. Jangan kita batasi karya Tuhan. Mari, saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Semuanya kita mau berdoa. Haleluya. 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 I worship you, my Lord. Haleluya. 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 Semua menyembah Tuhan. Semua menyembah Tuhan. Kita mau ngomong sama Tuhan. Tuhan, biarlah aku benar-benar melakukan penundukan diri. Bukan karena kuatku, bukan karena kemauanku, tapi karena aku mencintaimu Tuhan. Kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan, untuk pelayanan kita, buat keluarga kita, buat semuanya. Kita mau ngomong
ngomong sama Tuhan. Semuanya setiap kita adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu ragu untuk menyatakan kuasa Allah bekerja lewat hidup kita. Gunakan kuasa Allah yang Tuhan taruhkan dalam hidupmu untuk kita bisa menasehati orang lain, untuk kita bisa mendoakan orang sakit, untuk kita bisa menolong yang lemah. Bahkan kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengusir setan-setan. Kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengetahui apa yang akan datang atas seizinnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita percaya bahwa pribadi Allah yang penuh kuasa itu tinggal dan hidup dalam pribadi setiap kita masing-masing. Sehingga jangan takut, jangan ragu. Ketika ada orang yang meminta pertolongan itu didoakan, doakan dalam nama Yesus. Ketika ada orang yang meminta tolong untuk mendapatkan nasihat, nasihati, bawa untuk kenal pada Yesus. Roh Kudus akan memberikan keberanian, Roh Kudus akan memampukan kita. Ketika suamimu belum kenal Yesus, anak-anakmu belum mau kenal Yesus. Ketika mereka tertidur, tumpangkan tangan, doakan dalam nama Yesus. Roh Allah akan sentuh hatimu, Roh Allah akan membuatmu mengerti. Doakan. Percayalah bahwa di dalam pribadi kita, di dalam hidup kita, ada Allah yang hidup. Oleh karena itu, mari kita percaya, mari kita yakini bahwa kuasa Allah bekerja lewat hidup kita masing-masing untuk meneguhkan berita kabar baik, untuk meneguhkan berita Injil. Oleh karena itu, beranilah bercerita tentang Kristus. Beranilah bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Sebagaimana Mas Kiren sudah katakan, ketika ada temannya yang minta untuk didoakan, meminta nasihat, maka bawa mereka untuk mengenal nama Yesus. Dan ketika pertolongan datang, maka pastikan mereka sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Bapak Ibu Saudara, setiap kita memiliki kuasa Roh Kudus ini. Percayalah, percayalah. Mari setiap kita boleh angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Dengan penuh keberanian, mari kita katakan pada Tuhan, Tuhan, izinkan tanda dan mujizat itu terjadi lewat hidupku. Setiap kita tanpa terkecuali, Bapak Ibu Saudara. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, izinkan tanda mujizat itu terjadi lewat kehidupanku. Aku berdoa atas orang sakit, maka kesembuhan terjadi. Aku berdoa atas orang yang memiliki masalah, maka masalahnya akan diselesaikan. Angkat tanganmu dan percayalah bahwa Allah Roh Kudus yang memampukan kita akan turut bekerja bersama-sama dengan kita, memperlengkapi, menolong, menuntun, memimpin. Setiap kita mari percaya, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang akan memampukan kita. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka. Angkat tanganmu, tetap angkat tangan tinggi. Dan izinkan Roh sungguh-sungguh bekerja memakai hidup kita semua. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kau tumpang tangan atas orang sakit, maka kesembuhan terjadi.
Engkau berdoa atas orang yang putus harapan, maka dia akan kembali bersemangat. Tiada yang mustahil. Engkau berdoa atas orang yang memiliki masalah, jalan keluar terjadi. Engkau mendoakan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka mau percaya pada Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turun. Tiada yang mustahil. Hamba berdoa kuasa dari tempat yang maha tinggi turun atas setiap kami semua, sehingga kepada setiap kami dicurahkan kuasa dari tempat maha tinggi untuk menyertai kami, memperlengkapi kami dengan tanda-tanda, dengan mujizat, dengan kuasa ajaib. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dia akan dilepaskan bebannya. Mereka yang kehilangan pengharapan akan bersemangat kembali. Oleh doa-doa kami, oleh perkataan kami, mujizat Tuhan diizinkan terjadi karena Roh Allah yang tinggal di dalam hidup kami, yang memampukan kami. Mari tangkap firman ini, mari percayalah kita dimampukan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, mustahil Bagi orang percaya, ya Bapa turut bekerja di antara kita. Roh Kudus ingatkan kepada saya malam hari ini, sebelum engkau akan keluar dan mendoakan banyak orang, maka engkau perlu merasakan mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Oleh karena itu tumpangkan tangan atas kepalamu masing-masing dan percayalah, apa pergumulan yang hari-hari ini begitu menghantuimu, Roh Kudus bekerja dan Allah berbicara bahwa Allah mampu melepaskan kita semua dari setiap pergumulan yang menghantui kita itu. Oleh karena itu tumpangkan tangan atas kepala kita masing-masing. Tuhan, kalau kuasa Allah menyertai Petrus, kalau kuasa Allah menyertai Paulus, kalau kuasa Allah menyertai Barnabas, kalau kuasa Allah menyertai para hamba-hamba Tuhan dan rasul-rasul, maka kuasa yang sama akan menyertai kami. Oleh karena itu di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, oleh izin Allah dan kuasa Roh Kudus, aku berdoa setiap pergumulan yang kami hadapi ada jalan keluar, mujizat terjadi, pertolongan terjadi, karunia mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Kami percaya, kami tidak ragu, kami tidak cemas, kami tidak gentar. Kenapa? Karena Allah kami Allah yang hidup dan berkuasa. Mujizat terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami terima mujizat-Mu, kami melihat tanda-tanda terjadi. Kami percaya. Terimalah, percayalah, jangan ragu, jangan takut. Terima dengan imanmu, terima dengan percaya, terima dengan keyakinanmu. Dia sanggup, dia mampu, dia bisa. Karena Roh Kudus, karena Roh Kudus, karena Roh Kudus. Ya Tuhan, ya Bapa, ya Rala. Haleluya, haleluya, Jesus. Tuhan, kami percaya, kami percaya Tuhan, kami akan melihat mujizat-Mu terjadi, kami akan melihat tanda ajaib terjadi, dan dengan itu semua akan meneguhkan berita Injil yang kami sampaikan.
Hidup orang Kristen adalah hidup yang penuh dengan mujizat, hidup yang penuh dengan pertolongan ilahi, hidup yang penuh dengan perkara-perkara adikodrati. Karena Allah yang kami sembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang kami sembah Allah yang hidup, yang memelihara kami, yang menolong kami, yang membebaskan kami, yang mengangkat kami, yang melepaskan kami, bahkan memberikan mujizat-mujizat yang tidak masuk akal. Kalau hari-hari ini orang bilang tidak mungkin, kami percaya itu masih mungkin. Kalau orang bilang pintu tertutup, kami bilang pintu terbuka. Kalau orang bilang itu mustahil, kami percaya nggak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Sehingga kami yakini bahwa hidup kami akan dipenuhi tanda mujizat, supaya lidah kami bisa mengabarkan Injil dan orang percaya. Bukan untuk kesombongan kami, bukan untuk kegagahan kami, tetapi supaya kami menceritakan tentang Yesus. Mereka melihat Yesus adalah Allah yang hidup. Itu yang kami pegang, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, malam hari ini Roh Kudus bekerja. Biarlah kiranya apapun yang kami hadapi hari-hari ini, yang bagi manusia itu adalah pintu yang terkunci, bahkan terkunci berabad-abad, rasa-rasanya begitu sulit untuk dibuka. Tapi malam hari ini kami beriman dan percaya tanda ajaib terjadi dalam hidup kami. Dan kami mau berjanji, Tuhan dengar janji kami Tuhan. Ketika mujizat terjadi, maka kami akan katakan pada orang banyak, mujizat ini terjadi karena Allahku Allah yang hidup. Mujizat ini terjadi karena Yesusku Yesus yang hidup. Mujizat ini terjadi karena hidupku dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga ketika mujizat ini terjadi, Injil diteguhkan, Injil diberitakan, orang mendengar dan mereka percaya. Itu janji kami Tuhan, bahwa pertolongan yang kami terima semata-mata supaya orang boleh melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Biarlah kepentingan Tuhan yang terus nyata dalam hidup kami, dan kepentingan kami semakin taruh di belakang. Sebab untuk apa kami ada di dunia ini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat pujian kami kembalikan ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami imani dan amini apa yang sudah kami doakan malam hari ini. Segala hormat pujian bagi Tuhan, kami bersyukur berdoa, haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Saya serahkan kepada Pak Irma. Baik Bapak Ibu Saudara, saatnya kita memberi yang terbaik dari sebagian keuangan kita. Saya boleh minta dengan kasih Kristus Mbak Lisa berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Kau telah sertai jalannya ibadah ini. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kami tahu ini enggak seberapa, tapi biarlah apa yang kami berikan ini bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Tiada lelah
Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berjumpa kembali besok di hari yang ke-5 ya, betul ya. Besok pembicaranya, saya buka dulu jadwalnya, adalah Ibu Pendeta Retno Wulandari. Yang akan berbicara mengenai Roh Kudus mengaruniakan hikmat dalam pemberitaan Injil. Ya, jadi kalau hari ini kita belajar bagaimana tanda-tanda mujizat menyertai orang percaya untuk bersaksi, memberitakan Injil, maka besok kita akan mendengar bagaimana Roh Kudus itu memampukan kita untuk kita punya hikmat, sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Ketika orang bertanya mengenai kebenaran firman, Roh Kudus yang akan memampukan. Ya, besok akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Retno Wulandari. Jadi masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dan nanti hari Minggu ditutup oleh Pendeta Limpi Ciang, itu pendeta dari Gereja Pengharapan Allah, akan menutup rangkaian ibadah 10 hari nanti di Hotel Pop. Ya, hari Minggu. Oleh karena itu bersyukurlah kita masih terus berjuang selama 10 hari ini untuk belajar semakin intim sama Roh Kudus, semakin kenal sama Roh Kudus. Tidak ada pengumuman yang lain, semua kegiatan difokuskan ke sini, jadi oikos semua libur dulu. Latihan hari Minggu nanti akan dilaksanakan hari Sabtu ya. Setelah selesai ibadah 10 hari, yang hari Sabtu itu malam Minggu itu kita latihan sekalian untuk yang hari Minggu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan tutup ibadah kita hari ini dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang sudah kami terima lewat hamba-Mu, Mas Adi Suro Adi Nagoro. Kami bersyukur untuk setiap kesaksian yang boleh kami dengar. Dan biarlah kami boleh diteguhkan bahwa kehidupan kami sesungguhnya diperlengkapi dengan kuasa. Tuhan berkata bahwa kami orang percaya akan mampu melakukan perkara-perkara yang bahkan jauh lebih besar dari yang Kristus pernah lakukan di dunia. Adalah sebuah keyakinan yang Engkau sendiri katakan bahwa kami orang percaya yang diperlengkapi Roh Kudus mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Dan itu semua kami lakukan tujuannya satu, supaya kabar baik atau berita Injil semakin diteguhkan. Orang boleh mendengar dan mereka menjadi percaya, itu kerinduan kami Tuhan. Berkati ibadah pada malam hari ini Tuhan, setiap puji-pujian yang kami naikkan biarlah sungguh-sungguh boleh membawa kami semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin matang, semakin dewasa dalam kerohanian kami. Berkati pelayan-pelayan yang melayani, pakai mereka lebih hari, lebih luar biasa. Tuhan percayakan perkara-perkara yang lebih besar bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Setiap jemaat yang sudah hadir malam hari ini, kami terima berkat-berkat yang terindah, yang terbaik. Setiap perkara yang kami boleh kumpulkan, ada jalan keluar, ada jawaban-jawaban yang Tuhan akan tunjukkan tepat waktu. Memberkati keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, yang hangat, penuh dengan cinta kasih. Tuhan juga memberkati pekerjaan kami dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Tuhan berkati suami kami, anak kami, istri kami, semuanya Tuhan. Sehingga orang-orang yang kami kasih ini mereka sungguh-sungguh boleh disentuh oleh Tuhan dan menjadi percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat yang tidak hadir. Kami tidak tahu kendala apa yang mereka boleh alami, keadaan mereka bagaimana. Namun biarlah kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih melawat mereka, menyentuh hati mereka, supaya hati mereka boleh tersentuh dan mereka mau hadir beribadah bersama dengan kami. Sebab ibadah begitu penting dan memiliki makna, memiliki manfaat untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Acara selama 1 minggu ke depan, rangkaian ibadah 10 hari, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melancarkan semuanya, dan Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Supaya apa yang kami rencanakan dalam ibadah 10 hari ini, di mana jemaat boleh semakin mengenal Roh Kudus, semakin intim dengan Roh Kudus, itu semua boleh sungguh-sungguh terjadi dan tergenapi. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, biarlah kiranya Tuhan menjaga menyertai, agar kami sampai di rumah dengan selamat, tanpa kurang suatu apapun, dijauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan, dan mengembalikan kami pada kesempatan ibadah besok sore di tempat ini untuk kami kembali beribadah. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang, kami mau bersama-sama menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus,
damai sejahtera dan juga persekutuan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita tanpa terkecuali mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan juga berdoa. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahmu dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap Yesus memberkati.